baru bisa, Iya, baru bisa nih dengar. Kenapa ya tadi? bisa ya. Iya, Udah baru aja bisa. Aksin yang Tapi yang Aksin yang bolos kata, kemarin, tolong buka Aksin. ntar dulu ini belum bisa Oh, keluar lagi suara, keluar videonya udah belum keluar. keluar nih. Nah, Enggak, saya nggak saya usah ini. pakai video Nggak nggak usah apa. pakai video, Sin. Kenapa? Mau baca apa? Eh, buka 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 pengajian, buka Fatahah baca. Bab putih hadis. Hmm. buka pengajian, monggo. Aksin. Oh, bukan pengajian. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya, baik, kita mulai pengajian dari Pak Kiai Yanto tentang penyakit hati. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang diajarkannya. Amin. Amin. Oke, Oke, silakan dimulai. oke. Waktu itu kan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu itu ya kan tanya soal ini ya. Ya saya tambahin ini mana sih, ntar, ntar. Manfaatnya. Udah ada yang baca nggak kalau saya masukin pesan di situ di WA? Ya, eh, 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 ini si Zainal masukin. Ntar tak tunjukin mana ya. Nah, ini baru kelihatan Baru videonya kelihatan. udah. Mana ya? Ya. Udah tak masukin belum ya? Oh, bukan ini. Oh, ini. Jadi ada hadis Rasulullah SAW. Tidak ada satu kamu yang berkumpul. Ini enggak bahasa Arab itu kan gitu kan. Kecuali gitu kan. Jadi maksudnya kalau kita itu kumpul-kumpul mempelajari ini ya, Al-Quran, hadis segala macam, aku akan turun sakinah, ya, ketenangan di kita. Terus terus kemudian dikelilingi oleh malaikat-malaikat yang jadi kita ngaji ini di sekitar kita ini ada malaikat yang kita nggak lihat kan, dan malaikat itu mendoakan ke Allah gitu, luar biasa kan. Tapi masalahnya kalau di Islam itu kan tergantung iman. Iman itu kan kayak hal-hal kayak gini tuh percaya nggak gitu. Buktinya percaya adalah terus pengen pengen mempraktekkan tuh kan. Tapi kalau nggak yang imannya nggak anu ya ngelihat baca ini ya kayak baca berita aja, kayak baca WhatsApp aja. Ngerti nggak? Ngerti yang saya maksud? Jadi pentingnya iman tuh di situ. Jadi mengkonversi hadis atau apa ayat-ayat Quran tuh ke bentuk amal. Karena apa? Karena di akhirat tuh nanti yang ditimbang tuh amal. Ngerti nggak? Bukan duit kita, bukan bukan yang lain-lain, cuman amal aja gitu. Dan disebut juga eh, bahkan di Quran itu ada ayat khusus yang Allah tuh memperhatikan kalau kita membaca Quran. Ada itu, ya toh. Karena saya itu bukan bukan ustadz yang formal ya. Jadi kalau saya pengen ada gitu, ya, jadi saya nggak ambilin ayatnya gitu karena saya nggak siapin tuh. Jadi ingat makanya eh, kita berusaha untuk membaca Al-Quran yang benar. Tajwid benar itu artinya apa? Coba ada yang maksudnya kita membaca tajwid secara tartil benar itu maksudnya apa? Ada yang bisa jawab? Sesuai yang diajarkan oleh Nabi, yang Iya, betul. diucapkan oleh Nabi, yang Yang diajarkan oleh Jibril. ya bagaimana Nabi membaca gitu. Makanya terus itu dan tajwid segala macam itu bukan zaman Nabi, ya ta? Ditulisnya setelah itu tapi orang jadi bagaimana mempertahankan bagaimana Nabi membaca itu akhirnya orang bikin
tajwid itu. Makanya ini kalau ini tanya panjang pendek ini harus begini karena Rasulullah SAW itu bacanya kayak gitu. Kayak gini bentuk. Ini kan dikasih ini kayak karena Rasulullah bacanya inna ditahan. Inna dan ini cuma satu ketukan, satu harakat. Jadi jahannama ya. Juga apa namanya? Makhraj-makhrajnya ya ha ha di bawah ha karena ada ha ada ha gitu kan itu harus diperhatikan juga kanat kanat nah tak ini tak harusnya harus pecah gitu kanat mir so kalau ra di depan apa apa namanya di depan i itu ringan mir tapi di depan a kayak apa namanya Bani Israel itu jadi di depan alif apa namanya tebel kalau depan fathah ini anu kayak apa ringan kayak gitu itu tuh dipelajari di tajwid. Makanya saya bilang kita mulai di kita belajari apa namanya juz amma aja yang gampang-gampang supaya nanti kita bisa belajar bersama ya. Coba tak baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ya, kalau gitu setiap kita ngomong ada sinnya itu senyum bentuknya. Bis bis gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada. Ini mirsodan kan tanda ini. Tapi kalau terakhir dibaca mirsoda ya toh. Kalau digabungkan mirsodalitorina karena setiap ada sada itu harus digantolkan. Berarti ya. Lito to 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 itu belakang apa lidah kita naik to to ri Oh. ri Hmm. ya to rina ma'aba. Coba ada yang mau nyoba ini dua ayat untuk benerin ininya. Volunteer Saya aja. ya. Aha, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna jahannama kanat mirsada Oke. lidogina ma'aba. Ya, benar. Jadi ini namanya matabiin, matabi'i dua. Ya, kalau ada kayak gini dua. Jadi ma'aba tadi benar bagus. Bagus. Terus ini juga dua. La biti si sa bukan tak ya. Si jadi lidahnya keluar dikit. Itu apa? Siapa yang ikut pengajian ibad siapa? Nggak ada ya? Saukat lu Gak ikut ada ya? jauh dia di Riau soalnya. Oh enggak, maksudnya dia Kan bikin baru. bikin online itu kan masih ada kan sama kayaknya Ana juga ikut. Iya. Ya. Siapa La yang bin itu? Mhm. Yang ikut saya nggak tahu ikut siapa yang Ina. Ina Ina, ikut kan katanya. Tony, Nana, Ini ikut. segala macam. Tony mana Tony? Ada nggak? Iya, ini Tony, Nana, Ina enggak udah lama enggak masuk. Tony itu La, barengan saya ke Bandung kemarin. oh, Ketemu saya baru ketemu sekali dia. oh iya iya iya. Satu bis. Oh ya, satu bis. Iya, Dari mana? iya. Hmm. Dari Bandung ke Jakarta baliknya. Pulang perginya saya lupa bareng dia apa enggak. Oh, Kan ini rombongan dari iya ya, reuni Citos. ya, reuni ya. Mhm. Oke, ini la Halbi dua ya. halal. Labithina fiha. Lah ini kenapa? Ini bacanya berapa? Kat ini udah tak kajar ini. Ini berapa Empat. berapa harkat? Empat Empat. ketukan Kenapa? dari sononya. Enggak ya. Ini Enggak aturannya kalau ajarannya gitu. kalau kalau di depannya Hamzah semua jadi empat. Oh Ya gitu. tak? Ha jadi fiha fi kayak ulaika ulaika jadi fiha Mm-mm. ahqaba. Lah ini hanya itu ha yang ringan. Bukan tapi ah ahqaba. Ya tak? La yazuquna ini dua-dua nih. Zu ini imat tabii. Fiha. Lah di sini kan di sini dua karena depannya bukan hamzah jadi
fiha dua-dua. Bardau. Nah, ini kan bardan wow. Nun ketemu wow jadi u, jadi kayak di akhirnya. Bardau, Idgham. bardau. Waalaikumsalam, ini ada Pak Sony ini. Bar Idgham biguna. bardau ya, bardau wala syaraba. Ya, benar kalau namanya tahu bagus. Saya nggak sih tahu nama-namanya nanti bingung. Pokoknya caranya baca gitu. Kan Nggak dia tahu namanya Kevin. bardan kan orang-orang Arab ya itu nggak bisa ngomong bardan wala susah bagi mereka. Jadi dari makhraj yang depan terus ke waw itu dia nggak susah. Makanya bardau 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 wala syaraba. Oke, coba siapa yang mau nyoba lagi? Yoyon. Tar. Mana-mana dari berapa? Dari ini Oke. labisina. Udah 23 ya? Dua tiga ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Labisina fiha ahqaba. Mhm. La yadukuna fiha bardaw wala syaraba. Bagus, bagus. Bardau wala ya. Betul, dua betul. Kita kalau baca Quran itu ya Mm-mm. kalau lam alif kita nggak boleh berhenti. Makanya kita terusin kita nanti sampai di sini aja. Kalau lam alif ini terusin. So, yang Mm-mm. ini tulisannya illa bukan ila. Kalau ina salah. Illa harus ditahan dulu. Illa karena ini syadah kan. Illa hamimau sama ini. Hamimau wa ghassaqa. Oh, oh, ya. Jazaza itu di Z dibedain dengan jim dan sin ya. Jaza ini berapa? Empat karena depannya hamzah kan. Jaza au wifaqa. Udah sampai di sini. Siapa lagi yang mau nyoba? Siapa? Eh Cuha. Bismillahirrahmanirrahim. Illa bimau wa ghassaqo jazaa'u wifaqo. Ya, betul. Ilahnya ini dua, ini nggak boleh satu. Ilah, ilah, ilah. Ya, hami mau. Ilma Ya. Mhm. ilma. Hamimau wa ghassak. Jadi ini artinya adalah Pak Sony, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Maaf baru gabung lagi ini. Maaf. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pak Sony mau mau membaca atau enggak? Dari mana, Mas? Dari Oke. mulai mana? Ini dua terakhir nih ya, tak baca dulu ya. Baik. In Innahum. innahum ya, hum itu di kalau kalah di apa huruf tenggorokan yang di bawah. Ha. Makanya kalau kita ngomong Allah itu bagusnya apa? A itu kan di bawah. L di depan, H kembali di bawah. Jadi kayak kita ngomong Allah itu dari dalam keluar masuk lagi. Allah, gitu kan indahnya itu. Allah. Allah. Jadi A-nya di bawah, L di depan, masuk lagi. Allah, gitu. Allah. Allah. Dan selalu Allah itu kan nama jali, jadi harus dua. Nggak boleh kita ngomong Allah gitu. Nggak boleh. Harus Oke. minimal dua. Allah. Allah. Nggak boleh Allah gitu. Allah enggak. Allah. Allah. Nah, in Allah. Allah. terus innahum kanu ini dua-dua nih. Ini mata bi. Kanu la ini juga dua. Yarjuna hisaba ha ha ha. Bukan hop, Hisab. he Hisab. he bukan bukan hop tapi hisab iringan. Hisaba karena berhenti jadi hisaba kalau terus ya wakadzabu dua wakadzabu bi ayatina ini dua ini tanda dua kidzaba dua monggo Pak Sony. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahum kanu la yarjuna hisaba
وكذبوا بآياتنا كذابا. Bagus sekali. Dan benar ya, saya ingatkan kalau membaca ayat Quran itu bukan Bismillah, A'udzubillahi minasyaitonir. Itu ada perintahnya tuh di Quran. Ngerti nggak? Kalau kita ngerjain yang lain tuh Bismillah, tapi kalau khusus Quran itu A'udzubillahi minasyaitonir. Kalau kita masuk dari tengah penggalan kayak Pak Sani tadi itu bukan Bismillah tapi A'udzubillahi minasyaitonir. Ada perintahnya supaya apa? Kan Quran itu apa ya? Information, message, petunjuk segala macam ya. Setan itu suka godain kita untuk memahami yang salah gitu. Jadi kita berlindung kepada Allah gitu. Oke, jadi secara singkat ini disebutkan di sini bahwa hell, ya, neraka itu nunggu mereka itu nunggu. Tapi tahu kan neraka itu belum dinyalain itu tahu semua kan. Udah nanti ada surat khusus tuh. Tapi mereka nunggu. Nunggu apa? Orang-orang yang bejat, litogina, togok, orang yang jelek jahat. Jadi itu tempat tujuan mereka ya, ya, dan mereka itu labithina fiha ahqab, mereka ages, maksudnya lama banget. Kita nggak tahu itu apa forever atau nggak tahu, itu terserah Allah Nah, ya dan mereka la yadzukuna fiha bardau. Jadi di dalam tuh nggak ada enak, itu nggak ada, dan juga nggak ada minum maksudnya di sini minum yang seger itu. Nah, yang minumnya tuh hamim, minum air yang menggelegar panas ya. Ini aja kecuali minumannya tuh hamimah wahosa. Kalau bayangkan ini dibayangkan air yang mendidih kalau godok tuh ya 100 derajat itu kan bubuk-bubuk lah, itu yang diminum, bayangkan. Di ayat lain disebutkan nanti sampai apa usus dalamnya tuh brodol gitu. Kenapa? Kenapa kok kayaknya Quran itu sadis ya? Kayak apa? Jelasin kayak gitu. Iya toh? Minum sampai sampai ada nih, ada orang yang katanya keluar dari Islam karena membaca kayak gini. Jadi kayak Tuhan kita tuh sadis. Menurut Bapak ini kenapa? Kenapa Allah menyebutkan kayak gini? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau jawab? Monggo. Nggak usah malu-malu dong, masa malu-maluin nanti. Siapa? Ayo, Kat. Apa Kat? Kenapa? Oh, Kat lagi ini. Oh, Yoyon. Kenapa Yan kira-kira? Kan ini Apa ya? disebutkan dikasih apa minuman yang enggak tapi panas, enggak ada minuman. Tadi saya mute ya. Kenapa? Tadi mute. Oh, tadi Saukat mute. Kat, ya. Tadi Gimana Tadi Kak? mute. Coba. Jadi kenapa? kayaknya di Al-Quran itu kan ada perumpamaan yang sangat indah, ya, sangat indah. Tapi ada juga perumpamaan yang sangat sadis gitu. Jadi sebenarnya itu balance ya. Untuk mencari keindahan itu ya harus usaha yang baik dan bila mengingkari maka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Oke. Tapi ini yang dijelaskan ini kan benar-benar ini kan kalau Quran itu benar terjadi gitu kan. Jadi benar-benar nanti minumannya itu cold water. Jadi apa namanya benar-benar kayak apa ya? Yang umum gitu ya. Kenapa itu? Memang begitu nanti. Kenapa? Kenapa kok Allah kok memberitahu ini kalau ada orang yang nggak bilang kan sadis gitu ya. Kenapa? Karena memang begitu di situ. Karena begini misal, jadi kan dibilang tapi ma'aba ya, dari tempat-tempat. Jadi di akhirat nanti cuma ada 2 tempat, nggak ada di tengah-tengah. Jadi kan disebutkan ya pertama-tama yang ngaji kan,
Kenapa Allah menciptakan neraka? Ada yang masih ingat kenapa Allah menciptakan neraka? Hmm? Karena ada surga. Ya, terus kenapa? Kenapa ada? Selalu ada ini pasangan surga neraka baik buruk Mhm. itu sifat Oke, Allah kan begitu. itu kan dari Itu apa bahasa ya. Dari ya? sains apa kira-kira? Dari sains kita kan orang ini ya, teknokrat ya. Dari sains apa kira-kira? Kenapa? Belum Ada tahu surga, saya. neraka. Tapi kenapa? Neraka itu kan panas ya, Hmm, panas. Mungkin konversi ke energi ya iya, untuk betul. menghidupi Iya. surga. Ya kan di surga disebutkan di situ kan kenikmatan yang luar biasa yang forever kan. Itu kan butuh energi. Coba sekarang kita pengen lampu ini aja. Ini kan butuh energi dari kalau saya dari 827. bakery. Iya, dah. Dari bakery. 827. Ya. Kalau kalau apa namanya Oh, eh, tiga, ada apa bahan 300. bakar atau power plant yang harus Anapa. harus mengkasih apa energi surga yang luar biasa ya neraka itu. Artinya kalau di situ ya airnya pasti panas. Lah kenapa Allah ngasih tahu makanya hati-hati kita kayak kayak dokter ya datang gini. Kamu 25. hati-hati, kamu Ayat hati-hati makan 25. hati-hati makan makananmu kalau enggak kamu kena kanker, kena gula segala macam. Seperti itu nasihat Quran tuh. Kalau Peringatan. ya bukan bukan terus dokternya sadis. Kamu nanti kalau kena gula bisa buta. Itu kan kayak sadis enggak ngasih tahu. Tapi yang bisa memahami itu adalah orang yang beriman. Ya toh? Ya toh? Indeed they were not. Ya. Nah, ini terusannya di sini adalah ya ini disebutkan oleh lihat. Mangga minum air yang panas itu jasa awifako. Jadi appropriate compensation. Ada. Pantes gitu loh. Karena emang sudah diberitahu di dunia ini kan. Yang dihitung adalah amalnya. Amal. Makanya kita kan belum fastabihul khairat. Kita khairat amal. Kita berlomba-lomba untuk amal. Karena yang dibawa di akhirat nanti cuma amal. Kayak saya gambarkan tuh amal tuh kayak energi untuk yang mengangkat drone itu kan. Kalau kalau nggak ada energi drone nggak bisa terbang kayak gitu kita nanti kalau nggak ada amal ya nyemplung di sini di apa di Energi. neraka. Dan di neraka ini keadaannya udah dikasih tahu Allah. Keadaannya kayak gitu karena dia power plant yang panas gitu. Itu kenapa orang-orang yang masuk itu karena mereka inahum kanu la yarjuna hisaba. Itu mereka itu dan dia tuh maksudnya dia tuh nggak percaya kalau nanti bahkan ada hisab ya. Jadi ada apa? Ada hisab di sana. Gitu. Terus dan dia kadzabu bi ayatina kidzaba. Kita. Sebenarnya Kebohongan. hidup kita di dunia itu banyak sekali sign-sign, tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda akhirat itu banyak sekali. Kayak kita mau lihat. Banyak sekali loh. Nah, banyak orang tuh ignore gitu. Makanya saya bilang kan yang eh, kadar keimanan kita itu sangat mempengaruhi kayak tadi saya tunjukin yang apa namanya hadis tuh yang bahwa orang yang ngaji itu akan dirubung ya di ling, apa dikelilingi oleh malaikat. Kelilingi. Jadi ini malaikat banyak nih nggak lihat nih. Saya lihat di sini nih. Melainkan akan turun kepadanya. Ya ya. Kita pada tuh udah mendoakan kita sakinah kita tenang tuh kalau ngaji itu. Ya, Ini Rasulullah ini bersabda di sini penjelasan. ini kalau kalau tergantung iman kita kan. Kalau iman kita kuat di sini terus kita pengen ngaji, pengen anu. Tapi kalau yang enggak ya ya ini kayak membaca WA aja kan enggak ada artinya. Ya gitu. Jadi itu. Oke, kita sebelum masuk ke tema penyakit hati yang hari ini adalah hub al-mal, hubul mal, cinta, harta, duit ya. Ada yang pertanyaan di sini? Sampai di sini?
Kayaknya nggak ada ya. Oke, sekarang sebenarnya ini tugasnya Tony yang belum ini. Siapa yang membaca sekarang? Kuis mocok kan? Nasruddin, Nasruddin. Yes, sir. Nasruddin ya. Nasruddin Hmm. udah yang sebelumnya ini. Hasil Kemarin lagi. ya. Hakikat penyakitnya itu ya. Ya. Oh, Yayan deh, Yayan coba baca yang belum. Apa itu penyakit hati ya? Ya, dibaca Penyakit dan nanti hati. kita bahas gitu. Kan udah ini hub kemarin udah ya. Bukan ini yang kemarin hubjah. Hubujah kan. Jadi jah itu kemegahan. Dan ya, Berapa sih? enggak, ini dulu nih penyakit hati sama keluar. Eh, Penyakit hati. Hub Malam almal. Hub. Almal ya. Ya. Cinta harta beserta obatnya. Hmm. Satu definisinya apa nih? Definisinya itu hub almal itu cinta yang berlebihan terhadap harta hingga hati bergantung kepadanya, bukan kepada Allah. Bukan sekedar memiliki harta, tetapi menjadikannya sebagai sumber rasa aman, kemuliaan, dan tujuan hidup. Hmm. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, cinta harta adalah kecenderungan jiwa yang jika tidak dikendalikan akan mengikat hati dan menjauhkan dari Allah. Gitu. Ya. Ya, Oke, mau begini dijelasin ya. dulu ya. Sok. Ya, saya kembali lagi ke ingat nggak yang apa? Yang pusaran itu? Saya selalu kembali ke situ ya, coba. Ini. Dalam belajar apa? Penyakit hati itu. Kenapa sih kita perlu belajar penyakit hati itu? Kenapa, Kat? Karena kita hidup itu kan sebenarnya dikendalikan dari perasaan hati ya, hati, kolbu ya, kolbu. Jadi seperti contohnya kalau kita mendewakan harta, maka orang itu akan mendewakan orang yang punya harta. Jadi keluar dari Allah ya. Jadi kenapa penyakit-penyakit itu mengganggu konsentrasi kita untuk Ini mah fokus besarannya Allah. kepada Allah, Oke, oke. Penjelasan yang lain fokus begini. kepada Jadi Allah. penjelasan yang lain begini. Jadi yang Allah inginkan ke kita itu apa? Untuk dekat kepada Allah. Artinya apa? Artinya kita tidak dekat kepada dunia ini digambarkan di sini di dunia ini. Kalau hati kita melekat ke dunia, kita akan terumbang-ambing. Kalau pas jaya sombong, pas di bawah ngenes gitu kan. Jadi hidupnya itu terumbang-ambing, hatinya ini terumbang. Tapi kalau kita di tengah kayak kita kan orang teknis ya. Kalau di tengah ini walaupun muter kenceng di sini tengah kan diam kan. Titik di tengah itu diam. Artinya kalau hati kita tuh nempel ke Allah, bukan nempel ke dunia, itu kita hidupnya tenang. Itu disebutkan kalau di Quran itu apa namanya al-mu'minun. Kalau kalau di Quran menyebut ya ayyuhalladzina amanu itu artinya orang yang masih berusaha untuk beriman. Kita masih banyak penyakit kayak cinta dunia, cinta harta, ya ujub segala macam. Kita itu masih di sini. Nah, kita berusaha untuk membuang penyakit ini supaya kita di tengah ini. Jadi kehidupan dunia yang naik turun itu nggak akan mempengaruhi kita. Gitu loh ya. Makanya saya bilang pentingnya itu. Ini saya ambil semua dari Ihya Ulumuddin. Al-Ghazali tahu Ghazali, Imam Ghazali itu kan. Dia mengembara 10 tahun untuk membersihkan diri, kemudian nulis buku ini. Ya, dia tuh dulunya sebelumnya sangat terkenal, umur 28 udah menjadi hakim di negara. Dia pintar sekali. Kemudian dia merasa bahwa dia tuh cinta dunia juga, terus dia lepaskan semua. Dia 10 tahun mengembara untuk mempelajari agama yang benar gitu. Jadi hati-hati, memang harta itu dibutuhkan, tapi bukan kita terus cinta gitu ya. Yang berlebihan yang melalaikan mendekati Allah gitu. Oke, terusin, Yayan.
Ada pertanyaan nggak di Dua, sini? ya, kayak yang Nanti ini. saya tambahkan, Yul. Mhm. Mhm. Tadi perjalanan itu kok identik dengan orbit atom ya, molekul ya. Iya, Kak. Orbit terluar itu kan nggak stabil. Iya, 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 Ya, memang ya. orbit yang dalam lebih stabil ya, Iya, terhadap betul. gangguan gitu. Betul. Jadi yang luar tuh bisa meloncat ke orbit Iya, lainnya. iya. Kok similar, apa mirip gitu ya. Mhm. Ya, memang disebut ini dari ayat eh, yang saya bacain kemarin yang waktu ini turun Rasulullah nangis tuh kan. Jadi inna fi khalqis samawati wal ardi Hmm. wahtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Jadi sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam siang itu tanda-tanda bagi orang yang berpikir ya. Kenapa Rasulullah SAW nangis? Karena banyak orang yang nggak memahami ini. Artinya mereka itu dengan pergantian hidup. Makanya minggu lalu kan kita sebutkan salah satu yang pasti di dalam hidup itu adalah perubahan. Itu udah takdir dari Allah. Jadi jangan mengharapkan dunia itu Berarti ini langsung loh. ya. Jadi gitu. Oke, Cut. Ya, oke. Terusin ya. terusin monggo. Ya, ya. Poin keduanya itu setelah definisi ya. Jadi hakikat penyakitnya ya, hakikat dari penyakit hub al-mal itu yang pertama berakar dari cinta dunia, Hubud hub dunia. ad-dunya, Bacanya ya, hubud dunia kayak ya hubud dunya, hubud dunia. hubud dunya, ya. Hmm. Yang bagian kedua menggeser tawakal dari Allah kepada sebab materi. Itu. Yang ketiga menjadikan harta sebagai ukuran nilai diri. Hmm. Ya. Yang keempat melahirkan bakhil, tamak, dan takut miskin. Ya, kita tuh Menurut Imam Al-Maulud maulid ya. dalam Matarat Al-Qulub ya, itu dikatakan bahwa cinta harta menghalangi hati dari Allah karena hati menjadi sibuk dengan dunia dan lupa tujuan akhir. Ya, ya, ya apa namanya? Paham ya ini ya, paham ya. Kalau di Hmm. Nabi Isa itu atau Yesus itu kan ngajarin kita itu nyebrang jembatan. Kita itu nyebrang jembatan. Jadi enggak masa orang nyebrang jembatan itu kok bikin bikin rumah di jembatan itu kan enggak. Ngerti enggak? Jadi itu filosofinya adalah ya kita itu cari harta segala macam untuk survive lah. Karena kita nggak akan kekal di jembatan itu atau di dunia ini gitu loh. Kita itu nyebrang aja. Coba umur-umur kita itu berapa sih paling? 60, 70, 80 ya toh. Makanya kalau udah 60 kayak kita itu kalau bahasa Jawanya itu swidak kan. Swidak 60. Sewaktu-waktu tindak artinya sewaktu-waktu kita harus pergi gitu. Ya. Oke, ada pertanyaan di sini enggak ya? Jadi dunia itu waktu Rasulullah SAW itu pernah jalan-jalan di pasar sama sahabatnya kan. Ada anjing, bangkai anjing gitu. Terus Rasulullah ngomong sama sahabatnya, kamu mau nggak makan itu? Sahabatnya pada kaget, loh Rasulullah itu kan bangkai, ini kan. Eh, ya Rasulullah bilang dunia itu lebih hina dari itu, lebih hina dari bangkai. Makanya jangan rebutan dunia itu. Dunia itu dipakai secukupnya untuk survive gitu. Kalau ada kelebihan ya kita beramal gitu. Oke, dosanya. Monggo. Apanya? Ini sampai terusannya nih ya Yang dalil. dalil-dalil Al-Qurannya nggak ada disebutin? Ya ya ini. Ya, ya. Dalil Al-Quran mengenai tadi al-hub hub al-mal itu pertama Quran surat Al-Imran ayat 14. Mhm. Itu artinya aja ya. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan kepada apa yang diingini
berupa harta yang banyak dari emas dan perak, ya kira-kira begitu. Aslinya di sini Kemudian kan nisa wabanin ya ta? Suka nisa keburu anak-anak, tapi dipotong ini ya. Artinya dunia potong. semuanya dunia. Oke. Terus Terus? kemudian Quran Oh, surat sorry. Al-Adiyat ayat 8 artinya ini kan tidak mungkin semua ini ya. Dan sesungguhnya manusia itu sangat kuat cintanya kepada harta. Iya. Benar kan? Itu benar kan? Secara naluriah kita tuh sama harta itu kan. Makanya ada korupsi segala macam. Tapi kalau kita pengen kerja, pengen punya duit banyak, salah nggak itu? Oh, enggak, Enggak asal salah. digunakan yang benar. Iya, iya, justru diwajibkan adanya zakat itu artinya apa? Kita itu diwajibkan untuk cukup loh. Orang yang bisa membayar zakat kan cukup. Ya, gitu ya. Kada orang yang diberi lebih lebih banyak gitu. Makanya kan jadi kaya itu menjadi cobaan juga karena kalau dia pelit ya jadi balik ke menjadi dosa. Cobaan, iya, Ya. cobaan. Hmm. Ya, dah. Oke, monggo terus. Ya, kemudian Quran surat Al-Fajr ayat 20. Artinya, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Sesuatu yang berlebihan tuh nggak bagus. Yang inilah wajar-wajar aja. Ya, ya wajar Kat ya. Rumah 3, mobil mewah 2 gitu kan. Ya, bolehlah. Asal ada gunanya. Iya. Tapi memang ya kecenderungan manusia ya pada umumnya itu dia lupa bahwa cinta harta itu berlebihan itu dosa, lupa dia pada saat dia di lingkungan berharta. Kalau saya lihat lingkungan orang-orang berharta itu lebih sinis, lebih acuh, lebih tidak menghargai sesama, itu pada umumnya begitu. Kalau kita bandingkan kepada medium ke bawah ya, itu beda sekali itu sifat-sifatnya itu. Jadi kemarin saya itu menghadiri perkawinan orang kampung. Kita diundang langsung, undangannya dikirim dengan minta dengan hormat, Pak Sokan bisa datang. Saya datang. Pada saat saya datang orang itu natural semua, natural semua. Pada saat saya nikahan di hotel gitu ya, wah itu ada wajah-wajah sinis, wajah-wajah mengacuhkan, gitu. wajah-wajah macam-macam. Dan itu terasa. Tulus Dan gitu. saya terus terang, frankly speaking, saya lebih suka ke yang natural itu. Karena saya juga nggak pretending gitu. Kalau di tempat-tempat yang kaya, kita juga pretending dong. Supaya kita masuk di lingkungan itu ya kita pura-pura kaya juga gitu. Itu banyak hal yang terjadi. Jadi pretending mereka itu. Jadi menurut saya yang idol aja, bergaul juga idol gitu ya. Nggak terlalu ke atas ke langit gitu ya. Kita selalu ke bawah itu lebih nikmat ya, melihat ke bawah. Ya makanya kan kita belajar penyakit hati supaya kita nggak ke bawah ke situ. Iya dah. Oke. Alright, terusannya. Yon. Tanda-tandanya ya, tanda-tanda tadi tanda-tanya hub almal ya. Itu tanda-tandanya tidak pernah merasa cukup pertama. Kedua, sulit mengeluarkan sedekah. Ketiga, gelisah saat kehilangan harta. Keempat, lebih fokus dunia daripada akhirat. Kelima, bangga dengan kekayaan. Keenam, takut miskin secara berlebihan. Ya ini ya. Yang bangga ini yang kita mungkin kena juga ya. Kalau orang Sunda bangga itu susah, jadi susah punya kekayaan. Bangga di sini adalah bangga apa?
Tahu kan bangga? Benghar, benghar mungkin ya, benghar. Kalau Bahasa bahasa Indonesia. Sunda ya. kalau bahasa Sundanya bangga apa sih? Yang bangga yang benar apa? Jadi dia wah, sombong kan ya, karena punya duit banyak gitu ya. Ya. Menurut Imam Al-Ghazali, tanda cinta harta adalah kesedihan yang berlebihan saat kehilangan dan kegembiraan yang berlebihan saat Hmm. mendapatkannya. Ya. Hmm. Ya, Imam Ghazali itu dia suka gitu, suka yang ngelihat perbedaan yang sedikit gitu. Jadi ya, ya ini gampang dipahami lah ya. Ya, dah. Jadi kita jangan, Hmm. nah ini kan sifat yang terombang-ambing yang di sini kan, yang di perimeter sini kan, yang nggak deket karena Allah, hatinya tuh nempel di dunia, bukan nempel di Allah. Ya, dah. Jadi terombang-ambing. Orbitnya luar ya, orbitnya luar. Iya, iya, gitu. Terus terusain. Bagian keempat, dampak berbahaya. Jadi dampaknya itu berbahaya. Mhm. Satu, melalaikan dari zikir dan ibadah. Kedua, menyebabkan bakhil dan keras hati. Ketiga, membuka pintu dosa, yaitu riba, curang, zalim. Ya. Mhm. Keempat, menghancurkan agama seseorang. Iya. Sini yang penting ya bakhil. Bakhil itu sebenarnya merugikan kita karena Allah tuh suka kalau orang Mhm. yang apa dermawan itu, perhatikan ya teman-teman atau saudara yang dermawan tuh dia hidupnya pasti tambah naik gitu, tambah enak. Perhatikan. Tapi yang bakhil tuh menurun. Ya toh? Itu apa paradoks itu. Paradoks kehidupan gitu. Perhatiin aja. Makanya jangan bakhil, jangan ini ya bantu gitu. Saroi wa dharoi di Quran gitu kan. Walau dalam keadaan susah pun bantu gitu. Oh ini anak kok hilang. Oke, terusannya adalah ini. Monggo. Dalil Al-Quran secara detailnya ya ini kelihatannya. Mhm. Artinya aja Quran surat Al-Takatsur ayat 1 dan 2. Bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Hmm. Kita lihat tuh Itu kayak kan kayak siapa ya. nama Trump ya, Donald Trump itu kan bermegah-megahan. Dia nggak akan berhenti sampai nanti masuk kubur baru dia Ya. ingat. Kan nggak enak hidup kayak gitu ya. Terus. Kemudian Quran surat Al-Munafikun 9 ya ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Hmm. Artinya kalau Mhm. menurut Quran tuh yang lebih utama itu mengingat Allah. Sholat itu makanya bagus kan. Sholat itu mengingat Allah. Tahajud, sholat, Mhm. ya, zikir, zikir. Semua nabi-nabi itu diperintahkan untuk zikir terus. Jadi bikin zikir bukan terus bawa apa itu gini terus enggak. Zikir itu hatinya itu ke Allah gitu. Jadi kalau menghadapi event-event itu kita selalu outcome kita itu positif karena kita selalu dalam decision making kita itu ingat Allah gitu. Gitu. Enggak, terusin. Hadis pentingnya, tidaklah dua serigala lapar yang dilepas pada sekawanan kambing lebih merusak dibanding ambisi seseorang terhadap harta dan kedudukan terhadap agamanya. Ya ini kan zaman dulu kan. Hadis riwayat Tirmizi ya. Ya. Zaman dulu kan orang kalau banyak sekali yang penggembala kambing tuh. Ya toh? Hmm. Kalau ada serigala lapar tuh kambingnya dimakan semua. Tapi orang yang berambisi itu lebih lebih berbahaya di sisi agama gitu. Ya toh? Hmm. Kalau kita kan udah enggak lah ya. Oke. Nah, ini yang penting nih obatnya menurut Imam Al-Maulud dan Al-Ghazali. Pertama, menanamkan qanaah rasa cukup ya.
menurut Imam Al-Maulud. Qanaah menurut memutus ketergantungan hati dan dari dunia. Ya, ya latihan gitulah. Jangan Hmm. tergantung. Ya kan mobilnya apa? Eh, mobil Cina lah, Cina. Mobil Cina. Enggak, terus ngeliat temennya mobilnya Porsche gitu. Mobilnya itu wah kepengen gitu. Eh, Ya tak? Iya, Serahan aja cukupnya gitu. iya, oke. Tapi di Porsche, Porsche tuh yang Cina juga, Porsche maksudnya. jadi tapi tetap di Quran disebutkan fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu. Tapi pada khairat, bukan khairat itu bukan mobil yang mewah enggak, tapi kebaikan gitu. Bukan terus khairat terus mobil yang mewah yang bagus, enggak. Iya ya. Eh, Oke, terus Tadi itu yang mana tadi? Sampai sampai mana ini tadi nih. ya? Sekarang ini. Oh ini nih, menurut Imam Al-Maulid ya, mengingat mengingat akhirat melemahkan cinta dunia. Ya, Iya dah. terus Kalau kita kadang-kadang mau berbuat dosa atau anu, kita ingat konsekuensinya kan kita mundur akhirnya. Iya iya, dah. tak bertanggung jawabannya ya. Hmm. Dalil menurut Quran surat An-Nahl ayat 96 artinya apa yang ada di sisi kalian akan habis dan apa yang di sisi Allah kekal. Hmm. Hmm. Semua yang dunia ini kan akan hilang. Hmm. Kenapa kita gondelin gitu? Kita pegangin ya ta? Yang di sisi Allah itu artinya apa ya? Ya, ya, Amal. ya, amal apa segala macam. Oke, yang terakhir Oke, tuh, kemudian melawan sifat bakhil menurut Imam Al-Ghazali yaitu sifat bakhil harus dilawan dengan amal. iya, Amal. pelit ya, jadi Amal. pelit ya, jadi pelit bakhil pelit, Mm-mm. ya ta? Gitu. Mungkin ini masih ada ya? Oh, enggak. Masih ada ya. Kemudian Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Artinya barang siapa dijaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Oke, sekarang saya tanya ya, kalau wajib zakat itu berapa persen? 2,5. 2,5. Itu belum termasuk ini loh. 2,5. Jadi kalau di Quran disebutkan kita apa sodako beramal itu di atasnya zakat. Jadi kalau kita ngeluarin zakat itu sebenarnya kita mengembalikan hak orang miskin. Belum dihitung sebagai kita itu ber, apa Sodako. berinfak sodako. Belum itu. Jadi jangan dianggap kita bayar zakat itu udah cukup. Bayar zakat itu cuma mengembalikan utang kita ke orang miskin. Kenapa begitu? Filosofinya begini. Setiap usaha yang kita kerjakan, kita nggak akan bisa sendiri kan. Kita butuh bantuan, ya ta? Nah, untuk membersihkan itu, kita kasih ke yang berhak di luar kita. Lah yang paling berhak ya orang miskin. Jadi kita ngeluarin 2,5 itu jangan dianggap sebagai sodako. Itu baru minimum kewajiban untuk mengembalikan utang kita ke orang miskin. Di atas itu harus ada gitu. Itu yang dihitung yang bukan bakhil itu gitu. Ngerti nggak? Gitu. Apalagi orang yang udah kaya nggak mau bayar zakat, nggak sodako itu udah bakhil metakil bahasa Jawanya. Ya, Pajak juga ditilep. ya, ya pajak pajak itu nggak udah urusan bisnis kayak hitung-hitungan bisnis itu kan. Ya, ya oke, nggak terusin. Menggunakan harta di jalan Allah. Dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Artinya perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Ya, ya. Ya, Kalau di Arab, kalau kita di Jawa itu kan bilang
1000 kali gitu kan. Tahu nggak? Kalau kita menggambarkan banyak itu kan 1000 kali. Ini apa 1000 kali. Kalau Arab tuh 7. Ngerti? Itu kiasan. Jadi bukan terus 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bulir itu enggak. Maksudnya banyak. Tahu nggak? Filosofi dari orang kata suju, menumbuhkan 7 itu bukan 7. Artinya kayak di bahasa Indonesia kan itu menumbuhkan beribu-ribu bulir. Ngerti? Bahasa Arabnya itu konotasinya itu 7 bulir gitu. Jadi ini di sini ini kan Allah ya yang bersabda ya. Jadi artinya kalau kita pengen hidup kita sejahtera, kita banyak sekali menafkahkan, bukan malah penambah pelit. Jadi hitungan matematiknya beda. Kita misalkan gajinya 10 juta misalkan ya. Yaitu terus kita wah ini 10 juta kita kumpulin semua dalam waktu setahun menjadi 120 juta, ya toh? Tapi kalau sebenarnya kalau kita infakkan 10%, 20% itu nantinya bukan 120 juta, mungkin 1 miliar gitu loh. Dan itu benar itu. Itu benar itu saya perhatiin di saudara-saudara, di teman yang nggak bakhil itu naik terus. Dan naiknya itu apa nikmatnya gitu ya. Bukan model. Ngerti nggak? Barokah, barokah itunya. Jadi kata-kata ini sebenarnya kalau yang beriman ya ini jadi menjadi kita nggak pelit gitu. Oke, monggo terusin. Ini yang terakhir kayaknya ya, bukan terakhir, ya bukan penutup sih, tapi yang bagian ke-6 yang inti penyembuhan. Menurut Imam Al-Ghazali, kesembuhan terjadi ketika hati tidak lagi bergantung kepada harta, walaupun harta itu tetap dimiliki. Ya, Pindahkan orientasi, mengumpulkan harta menjadi menggunakan harta untuk akhirat. ya, Ya. ya. Hmm. Makanya tadi Apa? saya cerita waktu pertama kan, saya kan posting di situ untuk bangun masjid tuh ya. Karena kan saya udah tua ya, ya ta, saya ngumpulin duit, punya uang. Makanya saya sama istri itu kita sisihkan untuk amal jariah. Karena itu nanti yang kita bawa. Jadi misalkan saya punya 1 miliar ya, itu semua nggak saya bawa itu. Kalau nggak saya pakai untuk amal jariah, untuk amal. Kalau saya ambil seperempatnya atau setengahnya, itu yang saya bawa. Jadi punya 1 miliar, ya ta, yang buat amal 200 juta misalkan, itu yang saya bawa nanti ke akhirat. Ngerti nggak? Yang lain bagi-bagi sama anak-anak kali. Ngerti nggak? Nah, konsep seperti itu yang bikin saya bilang saya bagi 4. Gitu. Harta saya bagi 4, yang seperempat untuk saya dan istri untuk amal jariah. Makanya saya posting di situ, alhamdulillah dapat masjid yang bisa disalurkan untuk amal jariah. Ya, ini saya nggak cerita Iya. begini bukan pamer ya. Saya cerita begini dalam kalau bapak-bapak ya yang kaya-kaya ya, saukat itu mulai begitu cari itu, amal jariah. Amal jariah itu kan ada 3 kan, ilmu yang bermanfaat, terus apa lagi anak yang mendoakan, ya dan kayak bikin rumah sakit, bikin rumah ibadah, apa sekolah itu amal jariah karena dipakai terus. Jariah itu jar artinya mengalir. Walaupun kita udah mati, kayak contohnya yang teman kita yang udah meninggal siapa? Eh, Juhairi Budi Santoso. oh, Juhari udah meninggal. Ya, Kapan? kira-kira bulan puasa ya, bulan puasa Oh, kemarin ya kalau nggak salah. sakit ya? Ya. Udah lama sakitnya, udah lama. Ya. Oh, Hmm, Agus segala macam. Ya, bagus. ya ta? Itu kalau dia ada amal jariah masih kayak kita sekarang, masih Hmm. bisa beramal. Kalau kita sholat itu kan ada pahalanya itu ya. Itu mengalir terus tuh. Bayangkan kita punya kata kita bikin rumah sakit, masjid atau sekolah gitu. Kita udah mati. Itu terus produksi amal terus jalan terus. Luar biasa kan? Ngerti nggak? Luar biasa kan? Maka itu yang encourage kita untuk amal jari. Jadi mengumpulkan harta di convert untuk menggunakan harta itu untuk akhirat.
Ya sekarang kalau Ayan punya 1 miliar, itu nggak dibawa semua, Yon. Nggak dibawa. Enggak, belum ada. Itu tak, mungkin Ah, belum nyampe. belum. Itu yang dibawa Eh, itu nanti yang di eh, menggunakan untuk akhirat gitu. hmm. Ya, tapi juga Saya mhm, apa? saya itu Yul, jadi eh, saya ini mengelola sekolah dengan teman-teman sama masjid. Jadi, Mhm, tapi maksud saya itu begini. Jadi saya udah mengelola itu udah 28 tahun. mhm, Jadi sekolah 28 tahun. Tapi eh jadi kalau di Al-Qur'an dikatakan bahwa walan nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wan naqsi minal amwali wa anfusi wasyamarat wa basyiris sabirin kayaknya. Jadi ternyata itu ayat itu Al-Baqarah ayat 155 ya, itu ya. mhm. Walan nabluwannakum. Jadi setiap manusia itu akan diberi walanunakum ya akan diberi apa namanya segala cobaan di situ ya, kekurangan harta jiwa, harta jiwa, buah-buahan dan ya jiwa, buah-buahan dan jiwa segala eh, yang bersyukur wa basyiris sobirin ya, yang bersabar, yang bertahan gitu ya. Jadi memang untuk berbuat, melakukan sesuatu itu tidak ada yang lepas dari apa namanya jalannya itu. Misalnya tadi misalnya kalau kita misalnya ini jalannya enak gitu loh Pak, apa terus gitu tuh enggak, ternyata emang up Ya, and down dan segala macam gitu ya, banyak di dalamnya segala macam itu yang saya saroi wa makanya dharoi. Ya, saroi. iya, Ya, jadi itu betul. yang apa namanya ya alhamdulillah saya udah mengalami walaupun itu kecil ya, tapi mengalami sampai dari 98. Jadi Masya Krismon Allah. 98, awalnya dari Krismon 98 ya, karena Krismon itu saya menampung anak-anak ya, karena Oh. krisis moneter waktu itu yang tidak sekolah segala macam jauh dari tempat sekolah, Mhm. dan itu kan kita tampung dan sampai sekarang masih berlaku. Itu Luar yang biasa. ya. Jadi nah kita sekolahnya itu Alhamdulillah, luar biasa. sekolahnya itu ya tidak berbayar, tidak berbayar. Jadi kita sebutnya sekolah B3. Bukan sekolah gratis tapi sekolah B3, Apa itu? bebas beban biaya. Jadi kita bebas beban Oh, biaya itu, bebas beban biaya itu tidak melabel apa tidak melabelisasi murid gitu loh. Jadi tidak misalnya kamu punya kartu miskin atau apa, tidak ada. Jadi kita bisa masuk luar siapa biasa aja. itu. Luar Nah, biasa itu. jadi tapi kecil Yul, satu kelas. Jadi Loh, kalau di mm, mm. Rasulullah tuh Jadi ngajarin. itu Hmm. Di jadi itu emang kecil satu kelas, dan itu tapi alhamdulillah saat ini ya kita masih jalan. Nanti kalau ini teman-teman di Indonesia juga mungkin yang udah pernah ke sana tuh Ari Rusdianto ya pernah. hari, oh ya. Ina Ina pernah pindah, Ina mewakafkan tanah juga. Oh Ina ya, mewakafkan tanah ke tempat saya ada berapa Masya ya? Allah. 100 meter ya kalau nggak salah ya. Nah, Oh dia beli terus 100 dimakan meter gitu. persegi. Iya, wakaf. Udah wali itu kita wakafkan. Saya udah wakafkan. Ada. Saya udah punya 3 kapling yang udah diwakafkan. Yang 7 kapling belum saya wakafkan. Belum sempat, belum apa, masih diurus untuk wakafkan. Jadi Masya semuanya Allah. diwakafkan. Tapi tidak udah diwakafkan karena untuk menghindari itu apa namanya nanti eh, orang-orang kan keluarga-keluarga atau apa. Jadi ini bentuknya yayasan dengan teman-teman sih sebetulnya. Masya Allah. Jadi itu yang di. Bagus sekali itu. Kan Jadi kan itu mhm. di di surat Syaf itu kan. Allah tuh suka yang bunyanun marsus. Jadi Barjano Marsis. ya bunyanun marsus. Jadi berusaha yang gotong Mm. royong yang sama, enggak sendirian gitu. Itu bagus Ya konsepnya itu syap, bagus. ya syap, ya. Masya Ya itu yang bunyan. ya. Jadi itu, tapi ya tentu tidak tidak apa ya, jalan itu tidak tidak mudah Ini gitu. Tapi saya mendapat terakhir itu ada pertolongan, misalnya tiba-tiba ada jaksa yang menolong gitu. Saya bilang terus sudah meninggal lagi. Nggak lama itu, nggak setahun paling itu langsung meninggal dia. Kayak datang dan pergi gitu loh.
Hmm. Sesuatu yang itu baru baru kira-kira ya dalam 2 tahun ini saya merasakan sesuatu yang di luar apa nama di luar logika manusia gitu. Nah, Itu tiba-tiba orang apa datang. sih? Jadi butuh uang untuk jalankan itu ya. Iya untuk jalan. Jadi gini kita kan sekolah kan tidak tidak apa ya tidak menarik iuran dari siswa. Jadi malah siswa Hmm. yang kita tidak mampu itu kita kadang-kadang kita kasih lah kadang. Ada yang Hmm. kita urus, kita ada yang satu misalnya dua kita urus di nginap di masjid, kita kasih makan atau apa. Masya Allah. Gurunya juga begitu dan tidak dan gurunya juga tidak digaji dengan secara kayak inilah kita semampunya kita gitu. Jadi alhamdulillah Itu, tapi hmm, itu ya biayanya sebulan berapa tuh dari Yoyon tadi? ya kenapa? Biayanya untuk running itu Ya berapa? ya kita kan sekarang ada bos ya, ada biaya bos dari pemerintah ada. Tapi Oh, kurang kan, tapi kurang. Jadi kita ada biaya biasanya untuk meran itu ada. Saya sendiri tidak memegang uang itu. Jadi ada kan sekolah kan ada tata usaha, ada bendahara, mhm, ada apa. Jadi tidak mhm. tidak saya kelola. Jadi tapi ada yayasan yang kira-kira untuk lebih menomboki atau apanya gitulah. Dan Yayasan. nombokin berapa itu sebulan? Ya, saya tidak pernah saya hitung, tidak Kira-kira saya juga berapa? tidak berusaha, tidak. Nggak tahu Kira-kira lah, berapa? saya istri saya yang tahu itu. Nah, Enggak, saya kira-kira tidak. berapa? Saya pengen tahu aja tuh. Ada Ya, dua saya puluh nggak juta. nggak begitu ya. Tapi kan seadanya kita tidak fix kita. Hmm. Ya 20 juta, Ya. 10 juta. Oh, kalau itu segitu cukup, sangat cukup. Kalau kita nggak 10 sekira 10 20 aja cukup lah itu sangat. Kita Itu tidak per tidak bulan terlalu itu. besar ya. Per bulannya itu. Iya tidak. Hmm. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi anak-anak itu malah tapi anak-anaknya tidak ini ya. Udah ada yang sarjana sampai dari karena udah 28 tahun udah ada yang lulus jadi Iya. sarjana. Malah udah ada yang lulus, udah ada yang jadi guru, udah sarjana jadi guru di tempat kita lagi ya udah ada. Oh, Eh, mereka eh. terus juga bantuin yayasan Iya itu. gitu ya. Masya Allah. Bagus Masya sekali itu. Allah. Luar biasa. Makanya Saukat mana Saukat sama Mustari lah main ke sini ke Iya. Boleh, boleh kapan-kapan. kapan nanti kalau ini Kalau ke saya Bandung. telepon. Dulu Iya, kan Itu udah apa saya. dekat Bandung ya? Ya, dekat lah, ada saya di Bandung kok. Ini kabupaten aja cuman Cicahem di sebelah Cicahem. Nah, Oh, iya, iya, iya. iya. Oke. iya, Iya, jadi itu untuk Hmm. apa namanya rihlah apa ya, ya, ya kayak ya Bekal. refreshing lah gitu lah, lihat Iya. sesuatu Ini yang. ini fasilitas tersedia untuk Hmm. melakukan sodako ya, Iya. untuk Iya, iya, benar, beramal benar. jariah. Apa Iya, ini iya, iya. fasilitas Hmm. yang dikelola Mayoyo ini bagus sekali nih. Insya Allah lah Yon, kalau ini ke sana. Iya. Ya, Jadi Yon. kayak misalnya ini kurban gitu ya. Kalau kurban tuh kita rata-rata dibagikannya ya ke tetangga sebelah kan nggak banyak kan tetangga sebelah maksudnya relatif orang mampu lah ya. Ya kebanyakannya. Tapi kepada siswa, kepada guru gitu. Nah, kalau kurban itu kita seperti itu. Karena banyak kan siswa siswa kita itu sampai hampir 300 sekarang. Hmm. Karena kita kan ngelola TK, TK kemudian SMP Hmm. dan SMK. Jadi Hmm. ada TK, SMP, SMK. Kalau SD nggak ada. Kita TK, SMP, SMK. Hmm. Karena SD itu kan sudah ada di kampung-kampung sudah ada relatif lah. Tapi kalau SMP itu harus ke bawah. Jadi saya itu di bukit. Jadi perumahannya di bukit di daerah Bukit Masya Cikadut ini. Allah. Sehingga kalau mereka ke bawah kan harus naik ojek gitu. Jadi Hmm. jadi mereka harus bayar ojek, bayar ini kalau jadi kalau bersaing ke bawah gitu, mereka Hmm. harus pakai transport. Kalau di tempat saya kan bisa jalan kaki dia. Hmm. Jadi Luar karena biasa. jadi dan Ya. sekolahnya tuh nggak pernah diiklanin. Jadi sekolah tuh misalnya nerima sekolah siswa baru gitu tuh nggak pernah. Hmm. Karena jadi mereka yang datang sendiri karena udah tahu. Karena butuh ya, butuh ya. Iya, karena mereka mereka butuh kan karena nggak bayar. Kalau sekarang kan kalau swasta kan di tempat lain hampir tutup itu banyakannya. Iya, Hmm. Di iya. Jawa Barat ya hampir tutup karena mereka kosong. Kalau di tempat saya itu tempat masih masih tetap sama lah, sama seperti Luar biasa. karena Yon, mereka nggak bayar. Yon, Eh, kasih iklannya nanti tak transfer 10 juta.
Oh iya, nanti kasih Alhamdulillah. kawannya ke sekolah ya, ke ini ya, bukan ke saya. Ya, Pokoknya makanya saya kasih tidak. kawannya nanti Ah, lah transfer. oke oke. Iya Wah, iya. ini investasi kan, ya kan? Iya iya. Investasi. Ah, Ya, jadi nanti memang dari Saukat ya juga. memang dan saya malah ada perusahaan yang saya tolong juga. Masya Ada Allah. parametrik itu perusahaan Panamerik waktu kemarin COVID itu dia nggak punya tanah, nggak, dia kan kontrak tadinya tuh Bogus Ismail, terus dia punya kayak ada tanah yayasan di tempat saya kan kosong, boleh bikin nggak? Ya ini rapat yayasan boleh boleh ya udah akhirnya sampai sekarang masih di situ. Jadi ada suatu perusahaan di tempat yang kita, jadi mereka dalam kesulitan kan mereka membina usaha kan di Indonesia nggak gampang saat ini. Hmm. Iya, iya. Di suatu ini tuh tanyalah ini Saukat yang pengusaha itu. Coba untuk bertahan hidup aja susah itu loh. Hah? Iya. Iya. Jadi dia Susah, perusahaan susah. engineering, tapi ya saya bilang jadi bukan hanya siswa kita, perusahaan juga ada yang satu kita apa namanya kita tolong lah, maksudnya. Ya itu Ya, akalnya eh, dipasang di grup ini kan mungkin bukan hanya saya nanti ada yang. oke oke oke, iya 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 iya, insya Kalau Allah dari kita ini dari kan. dari saya karena saya dari Kanada itu Hmm. butuh biasanya orang ngirim saya itu kayak barcode yang ada Hmm, 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 jenazahnya hmm, itu. hmm. Nanti sistem saya bisa ngambil karena saya nggak bisa Iya iya. kalau cuma account nggak akan nyampe karena dari Hmm, hmm, Kanada. hmm. Iya, Gitu. jadi kekurangan di tempat saya juga orang bukan nggak punya orang ini komunikator gitu, komunikasi untuk hal-hal seperti ini. Jadi memang itu salah satu kekurangan kita yang belum belum Hmm. belum saya perbaiki gitu. Jadi selama 26 tahun itu ya memang merayap aja terus tinggal alhamdulillah. Tapi gedung-gedung kita disukai sama orang. Oh ya, Sekolahan kita disukai, malah orang-orang dinas nih katakan bahwa aduh paling nyaman di sini gitu loh. Nyaman. iya ya. Saya tunjukin nih ya. Apa? Kalau dari saya itu pakai Wise namanya ya. Heeh. Itu apa namanya readnya bagus tuh. Saya kirim saya kirim berapa nih? 4.000 jadinya 50 juta. Hmm, 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 Oke. hmm. Oke, semoga sekarang penutup. Oke, oke penutup ya. Oke Saya maaf. mau ini mau Monggo. ngasih pandangan aja. Kan gini Ya. kan kalau kita buka WA tuh kadang-kadang Anda ingin beramal nanti setelah Anda mati pun akan amal Anda akan bertambah. Kalau Anda menyumbang Al-Quran, gitu loh. Ada iklan tuh, nanti 30.000, nanti nama Anda ada di situ. Jadi setiap orang mau ngaji, mau hafal Quran, nanti dibaca loh. Ini Quran dari Pak Mustari, gitu-gitu. Nah, terus banyak iklan seperti itu. Ada yang 30.000, satu Quran, ada yang 100.000. Punya uang berapa, Pak? Kan gitu iklan. Nah, itu kan saya tuh tidak menyelidiki. Itu iklan itu, terus ada gambarnya, ada ustadz ini, ustadz ini. Itu benar apa enggak, kita nggak tahu. Nah, misalkan saya nyumbang nih 100.000 nih, dapatnya 100.000 tiga kata atau enggak 300.000. Nah itu kan misalkan itu dia bohong, artinya kan saya udah niat nyumbang nih. Dia bohong artinya ya udah, artinya udah hilanglah uang saya kan, karena kan saya itu baca iklan dari WA, ya kan, ada gambar-gambarnya, dia nipu apa enggak, mudah-mudahan saya nggak ketipu satu. Terus nomor dua, pernah waktu itu kan Pak siapa ketua Nasdem sama Pak eh, siapa ketua Nasdem tuh Pak Surya Paloh. Surya Paloh. Jadi gini, Surya Paloh pada waktu itu dia lagi diskusi apa di UI. Nah, orang UI begini, Surya Paloh lo kaya, lo sombong, lo naik pesawat kemana-mana gitu lah. Surya Paloh diam aja. Terus dia bilang gini, Pak, saya itu dulu dari orang miskin. Dibilang sama mahasiswa UI itu, saya dari orang miskin. Sampai saya berhasil, Anda mengatakan saya sombong. Saya punya uang banyak. Saya punya TV. Saya punya koran. Saya setiap bulan nyumbang Anda, nyumbang sini-sini. Ada tuh, udah dipotong rekeningnya. Terus kalau saya mau ke pulang kampung naik pesawat pribadi, apakah saya salah gitu loh? Apa saya kelihatan sombong gitu loh? Anda punya apa? Anda kan masih mahasiswa kan gitu ya. Terus orang UI-nya diem aja.
oh iya Pak, maaf Pak, gitu. Ini maaf Pak. Terus dosennya bilang, Pak, maaf Pak, ini mahasiswa emang begitu Pak. Gitu. Ya udah, jadi artinya jangan terlalu melihat orang tuh kaya raya, sombong, padahal dulu saya orang miskin. Dan Anda minta apa sama saya? Lu nyumbang, nyumbang saya ini sekian persen untuk ini 2,5% gitu loh. Jadi mahasiswa diem, oh iya Pak, maaf Pak, saya salah ngomong Pak gitu. Jadi emang orang kalau kelihatan seperti itu kan kelihatannya sombong, padahal dia sana setor, sini setor, sana setor gitu. Jadi untuk pandangan aja. Jadi kalau orang tuh setor, orang itu nyumbang, tapi ternyata di lain pihak tuh, dikerjain, aku gua kerjain aja nih Pak Mustar nih, dia nyumbang 300 dinar, kita bagi-bagi aja nih. Emang iklannya tuh ada untuk Quran, nanti untuk siapa dari Pak Mustari, jadi supaya nanti setiap dia baca Quran, ini ada donasi dari Pak Mustari, dibaca lah. Jadi akhirnya katanya orang kalau belajar Al-Quran, kalau ngapa kan bolak-balik kulhu supaya apa betul itu nanti itu ada ininya, ada manfaatnya tuh nanti itu, karena iklannya seperti itu. Ya ini hanya informasi aja. Jadi ada iklan seperti itu dan ada orang yang udah mampu tapi dihina orang gitu loh. Padahal ya seperti Surya Paloh itulah. Nah, itu contohnya. Oke. Itu aja. Oke. Oke, silakan Pak. Oke, monggo Yoyon ditutup apa penutup nih. Oh ya, sudah ya. Oke, penutup hikmah utamanya. Jadi ini penutup ini menjelaskan hikmah utama. Imam Al-Ghazali menjelaskan harta itu seperti air. Jika di tangan bermanfaat, jika masuk ke dalam hati akan menenggelamkan. Maksudnya apa? Menenggelamkan hatinya, ya. Jadi mungkin membuat tenang ya. Imam Al-Maulud menekankan tujuan tazkiyah adalah membebaskan hati dari selain Allah. Iya, ya. Enggak yang harta itu seperti air itu kalau jika di tangan bermanfaat. Tapi kalau jika masuk ke dalam hati akan maksudnya arti kalau masuk dalam itu kita attach ke air itu, maksudnya attach ke dunia itu kita tenggelam dalam dunia gitu. Tapi kalau kita kita manfaatkan, bermanfaat. Jadi dunia itu seperti itu kan. Kalau sampai menguasai hati kita itu, hati kita tenggelam. Ya, gitu. Jika masuk ke dalam hati, harta itu menjadi menenggelamkan kita gitu maksudnya. Artinya kalau attachment kita ke dunia kita akan tenggelam ke harta itu. Kalau di tangan tuh maksudnya ya kita bisa boleh kan cari harta untuk surviving di dunia, untuk seperti Yoyon itu bantu, itu luar biasa itu. Ya seperti itu ya, makanya kita akan fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba kayak yang dikerjain Yoyon nih, tahu kan bentar lagi juga bikin ya kan, ya kayak gitu. Insya Allah. Ya. Berlomba-lomba. Saya pasang tuh di grup ini, saya mau bangun masjid, itu saya juga berlomba-lomba supaya wah yang lain ikut gitu. Saya insya Allah mau bulan Agustus ya, mau safari ke Jawa Timur, mau bersilaturahmi kepada kiai-kiai desoan, istilahnya kiai-kiai desoan. Gitu. Karena saya mau membandingkan ya, sebenarnya performa, tabiat, adabnya kiai kota sama kiai desa. Gitu. Insya Allah di Agustus saya akan bersama ada beberapa kiai yang mengikuti saya, mau ini berbicara, berdiskusi, gitu, tukar pikiran. Ya kita berlomba-lomba lah untuk itu. Ya nanti 20 tahun apa 30 tahun dari sekarang ini kita ketemu di akhirat sana yang lain. Insya Allah. Oke. Ya. Siapa yang mau nutup? Oh tadi yang buka Asin. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pengajian ini dirasa sudah cukup, ya mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan
Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Wa atubu ilaik. wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Pak Sony, wabarakatuh. sehat Bu Sony. Terima kasih. Amin. Ya, Terima kasih, benar Mas Yanto. salah.